Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani dari Psikologi Islam A. Di sini saya akan menjelaskan materi kuliah psikologi kognitif tentang sensasi. Apa itu sensasi? Sensasi adalah deteksi energi fisik yang dihasilkan atau dipantulkan oleh objek-objek fisik. Sensasi adalah tahap pertama stimuli mengenai indera kita. Sensasi terjadi ketika dalam lingkungan eksternal atau dalam tubuh merangsang reseptor dalam organ-organ indera, seperti indera penglihatan mata, pendengaran telinga, pengecapan lidah, perabaan kulit, dan pembauan hidung. Konsep dasar sensasi ada 3, yaitu yang pertama, stimuli. Merupakan setiap aspek dari dunia luar yang secara langsung berpengaruh pada perilaku atau kesadaran manusia. Syarat stimuli agar dapat direspon atau dipersepsi dan disadari oleh individu yang menjadi sasarannya adalah stimuli harus cukup kekuatannya. Dengan demikian, stimulus atau perangsang tersebut dapat diamati atau direspon oleh alat indera. Yang kedua, tranduksi. Tranduksi merupakan proses perubahan suatu bentuk energi ke dalam bentuk energi yang lain. Tranduksi menghasilkan potensial aksi yang mengalirkan informasi mengenai rangsangan melalui sistem syaraf ke otak. Ketika rangsangan ini sampai ke otak, informasi bergerak ke bagian yang berhubungan pada korteks cerebrum. Ambang. Ambang adalah batas minimal rangsang agar pengalaman sensoris bisa terjadi. Jenis-jenis sensasi. Sensasi penglihatan. Alat penginderaan,nya yaitu mata. Dengan melalui penglihatan, individu bisa melihat keindahan atau kejelekan di lingkungannya. Serta mata adalah salah satu instrumen manusia untuk menerima informasi pada tahap awal, dan mata adalah jendela yang menghubungkan manusia dengan dunia. Misalnya, melihat seseorang yang cantik atau ganteng, melihat rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya. Sensasi pendengaran. Sensasi auditori didapatkan dari indera pendengaran, yaitu telinga. Pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara pada manusia dan binatang bertulang belakang. Hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, saraf-saraf, dan otak. Melalui indera pendengaran ini, kita bisa membedakan suara-suara yang keras, lemah, dan lembut dari suatu dialog percakapan, atau mendengarkan nada-nada musik yang indah. Contohnya yaitu mendengarkan berita tentang peperangan atau perdamaian, mendengarkan musik pada saat sedang bosan, mendengarkan suara-suara seperti ambulan, dan sebagainya. Sensasi perabaan. Alat penginderaannya yaitu kulit. Dengan alat perabaan inilah kita bisa merasakan permukaan benda yang halus atau kasar, basah maupun kering. Contoh dari perabaan ini yaitu lembutnya pada saat menyentuh selimut dan kasarnya pada saat berjalan di bebatuan, dan sebagainya. Sensasi penciuman. Alat penginderaannya yaitu hidung. Dengan alat penciuman ini kita dapat membedakan mana yang wangi dan mana yang bau. Misalnya, ketika seseorang memakai parfum akan tercium wanginya, tapi ketika mobil sampah lewat maka akan tercium bau menyengatnya seperti bau busuk. Sensasi pengecapan. Alat penginderaannya yaitu lidah. Lidah merupakan bagian tubuh penting untuk indera pengecap yang terdapat kemoreseptor atau bagian yang berfungsi untuk menangkap rangsangan kimia yang larut pada air, untuk merasakan respon rasa asin, asam, pahit, dan rasa manis. Contohnya yaitu ketika kita dapat merasakan enaknya masakan ibu kita, pahitnya buah pare atau kopi, manisnya gula, asamnya cuka, asinnya garam. Dan apabila itu semua dapat kita rasakan, maka
kita akan bisa membedakan mana makanan yang tidak enak dan mana makanan yang enak. Syarat-syarat sensasi ada 3. Yang pertama, adanya objek yang diamati. Alat indera atau reseptor serta syaraf sensoris yang baik sebagai untuk meneruskan stimulus ke otak untuk menghasilkan respon. Pengalaman dan lingkungan budaya. Pengalaman dan lingkungan budaya mempengaruhi kapasitas alat indera yang mempengaruhi sensasi. Proses sensasi. Proses sensasi yaitu stimulus, organisme, respon. Adapun prosesnya yaitu A. Proses fisik. Stimulus mengenai alat indera atau reseptor disebut sebagai proses kealaman. B. Proses fisiologis. Stimulus yang mengenai alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. C. Proses psikologis. Proses di otak yang menyebabkan organisme mampu menyadari apa yang diterima dengan inderanya. Ini merupakan proses terakhir dari sensasi dan merupakan pengamatan atau sensasi yang sebenarnya. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi sensasi? Faktor eksternal. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi sensasi misalnya alat pendengaran. Jika kita mendengar sesuatu yang suaranya agak jauh, tentu sulit bagi kita untuk bisa mendengarnya dengan jelas atau samar-samar. Lalu lamanya rangsangan itu, misalnya alat penglihatan. Jika kita melihat seseorang yang cantik atau ganteng yang sedang berjalan di kerumunan orang banyak, apakah kita bisa melihatnya secara jelas atau tidak? Inilah yang merupakan faktor dari luar yang dapat mempengaruhi sensasi yang di indera. Faktor internal. Faktor internal lebih kepada kefungsian alat indera kita sendiri. Jika alat indera kita masih baik, maka dalam menerima rangsangan akan lebih efektif lagi, dan tidak timbul keraguan-raguan sehingga dapat sinkron dengan alat pengolahan yaitu syaraf dan otak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. By saying my laughter is louder.